أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين واتبعوا التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'aziman. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kumaha sadayana damang? Alhamdulillah, saya ada dalam beberapa jam ke depan. Saya berusaha memberikan manfaat sebanyak-banyaknya yang saya bisa, khususnya mengenai ruqyah. Saya biasa membantu orang mengatasi rasa takutnya, ya. Ada yang takut ke toiletnya sendiri, ada yang kalau sendiri langsung parno, takut ada yang giniin gituin. Ada yang saya membantu orang juga untuk menghilangkan rep-repan. Apa rep-repan? Erep-erep katanya orang Sundanya. Ketindihan. Bahkan dalam beberapa kasus diperkosa oleh jin-jin zalim. Mimpi basah. Bahkan ada yang setiap hari, nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita dan keluarga dari hal-hal seperti itu. Ya, saya di sini untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya buat Anda. Silahkan diambil, silahkan dinikmati kajiannya. Yang perlu dicatat, dan mungkin nanti ada sesi praktek. Karena ini mungkin agak sedikit berbeda. Berbedanya gimana? Ada tausiahnya, kemudian ada juga trainingnya, wawasan, pencerahan, dan ada juga terapinya. Udah siap kan ya air ya? Insya Allah air siap, plastik siap. Kalau muntah ya, plastiknya harus siap. Saya ada juga bantu-bantu di khazanah Trans 7. Kadang-kadang narasumber, kadang-kadang host, kadang-kadang ngangkat-ngangkat kamera juga. Apa aja pokoknya yang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Saya sejak kecil kena gangguan jin. Seingat saya sejak SD sampai umur 31. Kadang-kadang badan saya kaku semua. Seringkali saya bisa melihat tanpa bisa saya kontrol, mendengar, merasa, bahkan ditepuk begitu saya, la ilaha illallah. Ada yang nepuk tapi saya nggak ngelihat siapa yang nepuk. Dan alhamdulillah sembuh
setelah belajar ruqyah dari Ustadz Perdana Ahmad. Semoga Allah menjaganya dan keluarganya. Ya, berguru pertama kali ruqyah sama beliau. Beliau adalah ownernya Quranic Healing Indonesia. Jadi saya keluarga besarnya Quranic Healing. Yang kedua, saya belajar ke gurunya Ustadz Perdana, yaitu Ustadz Fadlan LC Abu Yasir, Dewan Syuronya PKS. Beliau ketua umum ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Dan juga saya berguru ke Ustadz Ahmad Junaidi, Direktur Rumah Ruqyah Indonesia, dulu terkenal dengan majalah Ghaib. Saya sudah nggak ada majalahnya. Saya juga berguru ke Ustadz Hussein Al-Mubarak, kebetulan tetangga saya, alhamdulillah rumahnya dekat, sholat bisa bareng. Beliau pengisi materi ruqyah syariah di Wesal TV. Kemudian saya juga berguru kepada Ustadz Azib Susianto, ownernya atau masternya SPOT, Spiritual Obvious Touch, dan ODT, Oxidant Drainage Therapy, bekam dengan sayatan yang mengeluarkan oksidan. Saya bukan siapa-siapa, namun ya saya berusaha hidup memberi manfaat. Saya bukan ustadz, apalagi ulama, bukan. Saya hanya seorang pemuda akhir zaman yang kebetulan pernah kena gangguan jin dan sembuh, kemudian senang berbagi. Saking senangnya berbagi, alhamdulillah Allah mentakdirkan sudah ribuan yang belajar ruqyah. Udah gak kehitung. Saya malas, tadinya awalnya saya ngitungin. Begitu udah 2000, 3000, enggak, itu capek. Buat apa dihitungin? Ya, itu yang ketemu langsung. Karena kadang-kadang satu pelatihan itu bisa ratusan, 450, 300. Kalau apalagi kalau di Trans 7 jutaan yang nonton, yang belajar. Jadi udah banyak insya Allah. Jadi nanti ada berbagi pengalaman, ya. Mungkin Anda juga punya pengalaman yang pernah saya alami, bisa ngambil, oh caranya mungkin begitu, ya. Kalau mau WhatsAppan silahkan. Jelas nggak sih? Jelas lumayan ya. Yang sebelah sini agak jelas, yang sebelah situ agak kurang. Email silahkan. Cuman mohon maaf kalau balasnya agak delay karena banyak sekali. Ya, kita mulai. Untuk belajar kita perlu alasan kuat. Mungkin ada yang kesini iseng-iseng nunggu macet, ya. Mungkin yang kesini ada yang saya pengen sembuh, atau ada yang pengen meruqyah bapaknya di rumah karena bapaknya kena santet. Sebagaimana bapak saya dulu, pengen banget belajar ruqyah saya karena bapak saya kena santet, sempat nggak bisa jalan. Habis diruqyah jalan lagi. Masya Allah. Apa alasan kuatmu? What is your strong why? Strong why-nya apa? Alasan kuat. Big reason. Himmatun aliyah, bahasa Arabnya. Tujuan mulia, cita-cita mulianya itu apa sih belajar ruqyah? Ada di sini mungkin yang mau buka praktek, silahkan. Ketimbang dukun yang buka praktek, menyesatkan umat, merampok harta umat, mendingan peruqyah, menolong umat, mengarahkan menuju tauhid, mengajak bertobat. Kalau pendapat saya yang saya ikuti dari beberapa ulama seperti itu. Harus ada alasan kuat. Minimal mencari ridha Allah, karena ini termasuk sunnah, ya. Rasulullah SAW bilang, "Man ahya sunnati faqad ahabani." Barang siapa yang mencintai, menghidupkan sunnahku, dia sungguh cinta padaku. Waman ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Insya Allah kita mencintai sunnah Rasulullah, dan semoga kita semua ada bersama Rasulullah di surga paling tinggi nanti. Ya, poin kedua, 100%. Saya tahu ini hari sudah tidak siang lagi, tidak pagi lagi, sudah sisa-sisa energi, ya, jadi tetap berikan 100%. Kalau nggak 100%, dalam segala hal biasanya hasilnya 0%. Dalam hal mencari jodoh, dalam hal belajar, bisnis, anything.
Apapun itu kalau cuman coba-coba, biasanya nggak nyampe mana-mana. Tapi kalau 100% sungguh-sungguh doa sama Allah, berusaha, katakanlah salah. Kalau kata Pak Mario Teguh, jatuh pun jatuhnya ke depan. Belajar sesuatu dari jatuhnya. Jadi nggak ada takutnya, kita maju terus 100% dengan alasan yang kuat, menghidupkan sunnah minimal, atau untuk mengobati orang-orang yang kita sayangi. Kemudian poin ketiga untuk belajar itu rileks. Banyak penelitian menjelaskan kalau belajar itu tegang bisa nggak masuk, atau terlalu rileks bisa tidur. Ya, ini rileksnya so-so aja, antara serius-serius amat tapi nggak santai-santai banget sampai ketiduran, nggak santai gitu. Siap ya? Ada satu tayangan, mungkin ditonton dulu. Mungkin saya pandu ya, karena nggak terlalu jelas. Gambar di atas adalah gambar seorang korban perang, serbuan penjahat perang. Tangannya hancur semua, dan beliau nggak bisa ngomong apa kecuali baca Quran aja. Dengerin. Lihat sikunya itu hancur, siku sampai ujung jari hancur. Tapi dia nggak kelihatan, itu nggak pakai bius. Jadi silakan di YouTube dilihat ya. Dia baca Quran. Kebayang ya, kalau gitu terjadi sama kita ngapain itu? Mungkin maki-maki, mungkin ngomong kasar, mungkin ya nauzubillah misalnya. Tapi beliau baca Quran dalam keadaan yang sangat sakit. Ini artinya apa? Kecintaan dia sama Al-Quran besar sekali. Quran adalah sesuatu yang seperti desah nafas, detak jantung bagi dia. Detik demi detik mungkin yang di pikiran dia kalau bersenandung bukan lagu-lagu masa kini, tapi Al-Quran, murojaah terus. Ya, kebayang kalau posisi kita mungkin nggak tahu, bisa nggak kayak begitu? Kalau sehari-hari nyanyi, ya lagu-lagu masa kini, terus itu yang dibaca, yang dikeluarkan dari mulutnya, bisa nggak tiba-tiba nanti pada saat sakaratul maut yang keluar Quran, bisa nggak? Nggak bisa. Kemungkinan kecil ya, kemungkinan kecil. Kalau biasa ngomong kasar, terus sebelum ajalnya tiba-tiba jadi lembut, jadi sopan, mungkin nggak? Susah. Kita itu tergantung kebiasaan kita. Kalau biasa ngomong baik, ya insya Allah baik. Kalau biasa berzikir, la ilaha illallah dengan dari hatinya, kemungkinan besar di hari akhirnya bisa dia ngomong la ilaha illallah. Itu video pertama. Seberapa besar cinta kita pada Allah, seberapa besar cinta kita kepada Al-Quran. Video kedua, mudah-mudahan gambarnya jelas ya. Ini salah seorang muslimah yang pernah ke rumah saya. Beliau dipelet, masih nggak suka juga sama yang meletnya. Alhamdulillah, beliau malah disantet. Lihat aja dulu gambarnya apa. Laulam tamsasu nar, nurun ala nur, 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 yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. La haula wala quwwata illa billah. Keluar sekrup. Suaranya jelas enggak? Kurang. Enggak apa-apa. Ini. Alhamdulillah izin Allah. Keluar pak sekrup 7 cm atau 5 cm, wallahu alam. Tapi yang jelas seginilah. Itu bukan saya yang ngeluarin. Ya.
Terus ada beberapa orang bilang, oh itu pasti tipuan setan. Bisa jadi, tapi saya nggak tahu, nggak ada yang bisa memastikan. Yang saya lakukan hanya membaca surat Al-Quran. Kebetulan saya senang dengan surat Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Kayaknya cakep banget. Apalagi kalau yang bacanya Syekh Salman Al-Utaibi. Waduh, nancep banget dah. Boleh dilihat di YouTube, Syekh Salman Al-Utaibi surat Nur. Masya Allah. Beberapa gangguan jin atau sihir. Ada santet, pelet, sirap, guna-guna. Ada orang yang ditepuk, notis ya. Ada seorang ustadz kehilangan motornya, harganya 100 jutaan. Motornya diparkir di pesantren. Pesantrennya dijaga oleh 3 orang satpam. Tidur semua satpamnya. Dalam waktu singkat motornya hilang. Nggak biasanya tiba-tiba satpamnya kompakan tidur semua. Ya katanya sih, dengar-dengar ada yang punya ilmu sirap. Ya kalau santet kayak tadi, keluar paku, keluar ini, keluar itu. Pelet, pernah saya meruqyah seorang ibu yang sering ngaji ke masjid ini. Dipelet oleh seorang ustadz yang pernah ngisi pengajian di sini. Mohon maaf, saya terpaksa harus ngomong. Saya kan nggak bilang namanya ya, dan ustadz banyak sekali kan, masih aman lah. Tujuannya apa saya sebut? Hati-hati, walaupun pakai peci, pakai koko, belum tentu dia ustadz beneran. Ya. Kenapa? Karena ibu ini kalau nggak ketemu ustadz itu stres luar biasa. Kayaknya nggak enak makan, nggak enak tidur. Bawaannya pengen nelpon. Begitu ketemu kopi darat berdua ustadznya, diajak ke hotel, diajak zina berkali-kali. Akhirnya dia cari-cari info di YouTube di Google ke rumah saya. Dikasih lihat fotonya nih ustadznya nih. Saya kalau nggak ketemu dia mau meledak kepalanya. Yang saya lakukan cuman baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya ajarin, beliau juga baca. Dia tiup ke air, terus seluruh tubuhnya bergetar, merinding dan menangis. Setelah itu lepas. Setelah itu enteng. Dengan izin Allah. Bukan saya yang baca, ibunya sendiri yang baca. Ayo bu, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Tiup ke air, ibu minum. Dia baca, merinding badannya semua dan nangis. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Itu namanya pelet. Ya, hati-hati. Modusnya dia sering dibebein sama ustadznya. Jadi dibebein, habis dibebein, mungkin karena dibebe kan kadang-kadang ibu-ibu atau mbak-mbak ini suka pasang foto yang paling cetar membahana di antara yang lain kan. Wah cakep banget nih. Wah dikasih tausiah khusus. Hati-hati sama ustadz yang suka ngasih tausiah khusus. Tausiah kok bebe-bebean berdua, ini apa-apaan. Ya ini masya Allah. Apalagi ibunya sudah punya suami. Namun ibunya memang cantik sekali. Artinya wajar sih ustadz itu. Bukan wajar ya. Artinya jatuh hati karena cantik sekali memang. Namun ini fitnahnya, udah cantik pasang foto yang hati-hati ya pasang foto. Singkat cerita, kena pelet dan alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Nah kalau udah terjadi apa-apa gimana? Kan bahaya. Dan ini saya cerita terpaksa. Saya nggak pengen Anda kena. Itu aja. Terserah mau dimarahin ustadznya. Mungkin ustadznya hadir di sini, mudah-mudahan sih. Kemudian ada juga orang yang dengar bisikan gaib. Ada dukun-dukun di TV yang dia bilang dia menikahi perempuan sampai jumlahnya 8. Nggak usah sebut namanya. Setelah ditanya kenapa sih kok menikahi istri sampai 8 lebih, dia bilang karena bisikan eyang gaib. Ada yang berzina dengan sapi.
Begitu ditanya pun bilangnya karena mendengar suara gaib yang menuntun dia supaya berzina. Ada lagi yang ilmu sakti, sampai harus membunuh 12 anak balita. Habis dibunuh diperkosa. Coba lihat kebiadaban seperti ini. Itu karena apa? Begitu ditanya, karena bisikan gaib, dia bilang. Jadi setan gak akan mampu tiba-tiba tangan kita dibawa, suruh bunuh orang, suruh nojok orang, itu gak mampu. Setan itu bisanya apa? Ngebisikin. Hati-hati. Dan ini kita semua kenal. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jadi bisikan gaib itu bukan masalah sepele. Hati-hati ya, buat saya dan Anda semua, kita semua, jangan meremehkan bisikan. Ketindihan, mimpi buruk, ngigo, melihat, mendengar, merasa, ya, stres, kesurupan, ngamuk-ngamuk. Hati-hati. Ya, seperti yang tadi saya bilang juga, saya membantu orang yang sering kali bahkan diperkosa oleh jin. Perempuan ya biasanya yang kena. Namun ada juga kenalan saya di Bogor sampai nggak mau nikah. Kenapa nggak mau nikah? Dia merasa kebutuhan biologisnya sudah terpenuhi karena bisa diakses tiap malam, kapanpun dia butuh, dia bisa panggil itu mimpi itu, dan dalam mimpinya dia berhubungan seperti suami istri. Sampai akhirnya nggak mau nikah. Jadi hati-hati. Ada juga perempuan-perempuan yang mimpinya dipeluk atau merasa ada sebelahnya lagi tidur seperti ada orang di sebelahnya. Atau tadi malam kedatangan tamu, kemarin maksud saya, seperti dicium sama makhluk hitam. Ada yang maaf ya bahasanya, digerayangi tubuhnya. Ada yang punya toko tapi tokonya kayaknya tutup terus. Ya, ada yang sudah tahunan menikah, belasan tahun, puluhan juga mungkin. Kata dokter sehat, yang ini spermanya sehat, sel telurnya sehat, rahimnya sehat, bersih semua, tapi nggak punya anak. Bahkan ada yang hamil 8 bulan hilang, hamil lagi hilang. Pernah juga ke rumah saya dan disaksikan oleh banyak yang hadir, tiba-tiba perutnya tadinya kempes, tiba-tiba jadi gede. Masya Allah, saya nggak direkam, tapi itu Masya Allah, saya baru pertama kali ngelihat. Tiba-tiba 2 kali saya melihat perut dari rata sampai jadi gede. Habis diruqyah kempes lagi. Nanti sebentar istirahat, gede lagi. Ya. Ada yang pikirannya dibuat gila, seperti orang gila persis. Nah, ini gangguan sihir, ya, atau gangguan emosi, galau nggak sembuh-sembuh, susah move on. Ya, iya takdir, tapi kepikiran terus, nggak selesai. Udah siap? Kita mau mulai insya Allah. Saya sarankan niatnya yang kuat nanti pada saat pembacaan Al-Quran. Ya, kuat niatnya dengan tujuan tertentu, kemudian khusyuk sampai selesai, seyakin-yakinnya, kemudian antara lisan, hati dan seluruh gerak tubuhnya itu bersatu padu. Artinya gini, pikirannya ya kompak sama hatinya ya. Kalau lagi doa begini tiba-tiba pikirannya ke mall, ya bubar nanti. Sebelumnya ada 3 pokok dalam terapi ruqyah yang sangat penting, diantaranya tauhidnya. Ternyata banyak gangguan-gangguan sihir, gangguan-gangguan jin juga disebabkan karena tauhid yang ternoda. Waduh, seseorang pakai jimat, misalnya gampangnya gitu. Setiap dengar baca Quran ngantuk. Disuruh baca ayat kursi nggak bisa, selalu tercekik lehernya. Ya, coba Anda kalau bisa baca ayat kursi, alhamdulillah. Ada orang yang nggak bisa. Kita syukur loh bisa baca ayat kursi. Ada orang yang setiap sholat langsung nguap.
Setiap sholat sendawa, setiap sholat batuk, setiap sholat, habis sholat biasa lagi. Setiap mau baca Quran, mual, sendawa. Setiap baca Quran aja, setelah itu selesai, ya selesai. Nah ini hati-hati. Jadi tauhidnya juga harus dibersihkan. Siapa tahu gangguannya karena tauhidnya menyimpang. Kemudian banyak kasus seseorang kena gangguan itu ternyata karena gangguan emosinya, karena penyakit-penyakit di hatinya, karena sombongnya, ujubnya, riyanya, sum'ahnya, dendamnya, pemarah. Seringkali saya menjumpai di depan saya persis. Kayak beberapa waktu yang lalu saya diminta meruqyah kantor karena karyawannya melihat ada yang main futsal kadang-kadang, ada anak-anak lari-lari, ada yang manggil-manggil nama dia. Saya pikir ini halusinasi kali. Begitu saya datang bersama yang punya kantor sedang sedih, langsung kesurupan. Dia takut diusir. Jangan diusir, kami cuma main-main kok, Kurang lebih 3 yang masuk. Nanti berubah lagi wataknya, jadi gede, jadi belagu, jadi sombong misalnya. Alhamdulillah. Ya, jadi hatinya nggak boleh kotor, nggak boleh emosi. Dalam bukunya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah, dia ulama dari Mesir, dalam bukunya menjelaskan ada 17 pintu setan. Di antaranya gangguan-gangguan hati. Dan memang untuk tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa ini, Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa ala inna fil jasadi la mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging yang kalau ini bagus seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasad jasadu kulluh. Kalau segumpal ini jelek seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ulama menjelaskan ada 2 komponen. Ada komponen batin, ada komponen zahir. Komponen batinnya yang kita sebut hati, ya. Kan nggak ada organnya ya. Letaknya di sinilah. Ada komponen zahir. Zahirnya apa? Apakah paru-paru? Bukan. Apakah lever? Bukan. Komponen zahirnya apa? Jantung. Jadi 2, lahir dan batin. Jadi kita harus jaga kebersihan hati. Yang ketiga, lakukan ruqyah atau terapi doa sampai sembuh. Dan malam ini kita akan berikan sharing meruqyah mandiri yang nantinya insya Allah bisa dilakukan di rumah. Maaf ya, bukannya nakutin, namun seandainya ada yang kesurupan, diusahakan jangan mau kesurupan, diusahakan. Ya. Tapi kalau ada, just in case, colek, suruh baca syahadat. Ya, coba kenalan dulu sama sebelahnya, silahkan. Nanti kalau nyolek suruh baca syahadat nggak kenal. Ya, kenalan namanya siapa. Just in case. Mudah-mudahan sih enggak. Ada 3 tahap, panggil namanya. Tapi panggil namanya pelan-pelan. Colek aja. Jangan bangun. Jadi malah kesurupan. Tapi diusahakan khusyuk banget supaya enggak kesurupan. Jangan ke bawah sama dia. Ya, kita yang kontrol. Tepuk-tepuk ringan aja. Ajak baca syahadat. Ayo baca syahadat. Kalimat yang paling dibenci selama saya melatih meruqyah ini, setan itu susah banget baca syahadat. Kalau ada jinnya misalnya di leher ya, ditekan di leher gini aja. Ayo baca syahadat. Nggak bisa. Misalnya ada jin jahat yang ngumpul di sini. Bahkan ada seorang dari Malaysia ke rumah saya tekan semua titik, dia nggak bisa baca syahadat. Ya, nanti kawan-kawan kita belajar lebih dalam mengenai titik-titik mana aja. Saya bahas sedikit tentang tauhid. Apa ini namanya? Ka'bah. Siapa yang pernah ke Masjidil Haram? Sedikit banget. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah ke Masjidil Haram?
Ya agak banyak kan. Siapa yang ingin ke Masjidil Haram? Masya Allah banyak nih, alhamdulillah. Yang pernah melihat orang yang pernah ke Masjidil Haram sedikit. Semoga Allah memberi rizki agar kita bisa ke Masjidil Haram untuk haji dan untuk umroh. Ya, kali aja ada yang mau bareng saya tanggal 22 Desember. Gratis. Janjian depan pintu Ka'bah. Iya, gratis memang. Beneran? Ini nggak bercanda. Janjian depan pintu Ka'bah, insya Allah. Saya ada program umroh sambil belajar ruqyah, ya, sambil konsultasi ruqyah, sambil sholat khusyuk, training sholat khusyuk. Ini Ka'bah, bangunan paling tua, insya Allah. Kita lihat dalamnya. Sudah pernah lihat dalamnya Ka'bah belum? Ya udah, lihat dulu deh. Banyakan ininya sih ya. Gak apa-apa, pemanasan. Kapan mulainya nih tulisan terus? Ya, di dalam Ka'bah ternyata kosong isinya. Hanya parfum ya. Air conditioner, AC. Mungkin lihat aja deh. Itu ada parfum kelas mahal ya, kelas tinggi lah, supaya ngejaga ruangannya tetap harum. Bab Taubah sudah ditutup oleh pemerintah Saudi sekarang, jadi hanya satu pintu masuk aja dan pintu keluar pintu yang sama. Dulunya ada dua. Dulunya Ka'bah dipenuhi oleh bermacam-macam patung berhala, jimat-jimat, sesembahan-sesembahan, sesajen-sesajen. Setelah Fathul Makkah dibersihin oleh Rasulullah SAW. Ulama menjelaskan bahwa ini juga hikmahnya adalah hati kita pun seperti itu. Hati kita banyak kotoran, banyak berhala, banyak yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah. Ya, banyak. Coba kita lihat tadi yang pertama videonya, seorang pemuda yang tangannya hancur, yang dia ingat Allah. Dan baca Qurannya tenang sekali, Masya Allah. Ini beberapa tips untuk membersihkan hati kita. Pertama, seluruh ibadah hanya untuk Allah. Ini perwujudan makna dari kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Konsekuensinya adalah seluruh ibadah hanya untuk Allah. Gak boleh untuk selainnya. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa maksudnya? Nabi Muhammad diutus buat kita itu apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk diikuti. Mutaba'ah atau orang bilang ittiba. Ya, ini beberapa tips tauhid untuk yang mau meruqyah dirinya. Di antaranya tinggalkan juga dan taubati kesyirikan. Benar-benar taubat, apalagi yang punya ilmu-ilmu sakti.
Ada nggak yang pernah ngelmu baca mantra ribuan kali, puasa ini puasa itu? Tobat dulu. Kalau belum tobat, yang udah-udah sih pengalaman pasien-pasien kami susah sekali sembuhnya. Apalagi kalau masih ada rasa bangga. Dulu sakti. Itu susah sekali. Ya, silakan pelajari kitab tauhid karena di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga untuk membersihkan, untuk memurnikan dan menguatkan tauhid. Ini ada video. Ini seorang syekh dari Haramain, Syekh Saud As-Suraim. Beliau mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berulang-ulang, tidak kuasa hatinya. Karena dalamnya kandungan ini kita lihat. Allahu Akbar. Agak jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sedikitnya 12 kali beliau berusaha mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu saya menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Sepenuh jiwanya keluar itu. 100% dia mencurahkan perasaannya. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Dan badannya enggak kuasa, matanya berlinang. Bayangin 12 kali. Nggak selesai itu kalimat karena kayak mau meledak mungkin ya. Masya Allah, la haula wa quwwata illa billah. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau dalam sudut pandang tauhid, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Bayangin, hanya itu artinya hanya. Nggak ada menyembah Allah kemudian menyembah selainnya, nggak ada, karena ini hanya. Orang-orang yang menyembah Allah kemudian dia mau, misalnya dia menggunakan jimat, dia menghancurkan Al-Fatihahnya sendiri, bahkan dia menghancurkan syahadatnya sendiri. Ya, misalnya ada orang yang sholat tahajud niatnya pengen sakti, ada yang seperti itu, masya Allah. Ada yang baca zikirnya syar'i, tapi niatnya bukan buat Allah. Baca la ilaha illallah sekian ribu supaya kaya. Hati-hati sekali dalam ibadah. Sekali lagi dalam sudut pandang tauhid, iyyaka na'budu. Menyembelih juga. Ya, namanya ibadah kan banyak ya. Ada menyembelih, ada puasa, ada sedekah, ada sholat. Hati-hati sekali. Dan untuk perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu menolong, hanya minta kepada Allah. Contohnya dalam perkara umur, perkara jodoh, rizki. Jangan sampai datang ke perdukunan. Hati-hati sekali. Ya, semoga tayangan tadi bisa menambah kekuatan tauhid bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta tolong pada perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Seperti menyembuhkan penyakit, itu hanya Allah yang mampu. Dalam salah satu bait doa yang dalam sunnah, Allahumma Rabbanas ishfi wa anta syafi. Engkaulah sang penyembuh. Ya.
Quran ini sebab yang syar'i. Orang baca Quran, Allah turunkan obat. Tapi tetap yang nurunin obat adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah, bukan Qurannya, bukan. Ya, bukan Qurannya yang menyembuhkan sendiri, bukan. Enggak, Allahnya yang nyembuhin. Kita mendekat Allahnya dengan baca Al-Quran. Kadang-kadang ada orang yang kebablasan, dia bilang Quran yang menyembuhkan. Bukan, salah. Allah yang menyembuhkan. Ya, poin penting sebelum diruqyah, saran saya bakar jimatnya. Banyak gangguan-gangguan belum bisa tuntas, ternyata dia masih punya jimat-jimat yang dia cintai. Rasulullah SAW bilang, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang bergantung dengan jimat, sungguh dia telah syirik. Menggantungkan jimat itu ada dua makna. Pertama, digantungkan artinya misalnya kalung dipakai. Kedua, menggantungkan di sini artinya tawakal. Tapi orang pakai jimat rata-rata, misalnya jalannya pede nih, karena pakai jimat buat pede. Jalannya kan pede. Begitu jimatnya ketinggalan, gimana jalannya? Waduh, nggak pede lagi. Jelas tawakalnya udah geser, bukan kepada Allah. Ya, jadi ada orang yang bilang nggak apa-apa pakai jimat, yang penting tawakalnya pada Allah. Nggak benar, karena Rasulullah bilang, "Innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun." Mantra-mantra, ajian ini, ajian lampa lumpuh, ajian serat jiwa, apapun itu, ya, yang bekerja sama dengan setan, syirikan. Wa tamaim dan tamimah, tamimah itu jimat seperti yang Anda lihat di depan. Masih, aduh, kurang jelas ya. Masya Allah, sana agak mendingan. Ya. Jimat-jimat itu syirik. Watiwalah dan ilmu pelet, walaupun memelet istri sendiri. Ini istri kok susah banget diurus sih. Wah, gue pelet aja deh biar tunduk. Saya pernah ketemu orang, ibu-ibu cantik, masya Allah ya. Suaminya jauh banget deh. Ampun. Ibunya kerja, suaminya nggak kerja. Maaf ya, mohon maaf ini tidak menyinggung. Mungkin Anda nggak kerja, jangan marah sama saya ya. Ini yang disuruh kerja adalah ibunya, istrinya. Ibunya tinggi, suaminya kalah tinggi sama ibunya, sama istrinya. Istrinya lembut, suaminya kasar, suka mukul lagi. Istrinya cantik, suaminya Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Terus begitu diruqyah, dia saya nggak meruqyah dia. Begitu beliau meruqyah dirinya dengan banyak baca ayat kursi, beliau sembuh dengan izin Allah. Dan beliau sadar, ya Allah, saya nggak pernah suka sama suami saya. Terakhir ingat waktu kuliah, sebelum menikah, yang suka sama dia banyak. Kenapa gue milih dia ya? Akhirnya minta cerai. Mohon maaf ya, ini jangan ditiru cerainya, tapi kisahnya menarik. Ternyata suaminya memang suka ke dukun. Makin kenceng ketika si suaminya tanpa, mungkin karena ini skenarionya Allah, karena qadarnya Allah, suaminya ngomong, saya pernah begini, saya berguru sama kiai dukun ini, dia motong kambing, darahnya buat makanan jin. Itu diomongin, kita semua bengong-bengong. Ya Allah, dibongkar sama Allah. Akhirnya cerai. Karena nggak ada manfaatnya, suka mukul istri, dia nggak mau kerja, nggak keren juga. Apa faedahnya? Mahyan Pak. Ya nggak soleh. Kasar, buat apa ya, suami kayak begitu? Akhirnya pisah. Tapi proses menuju sadarnya dia ini, dia membaca ayat kursi yang banyak. Uzkurullaha zikran katsira. Zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya nggak usah ditentukan jumlahnya, nggak usah ditentukan kapan bacanya. Silakan aja zikir sesuai kehendak hatinya dengan baca misalnya ayat kursi. Itu aja. Ya ini PR buat di rumah. Kalau merasa ada gangguan, saya mau baca ayat kursi untuk meruqyah diri sendiri. Bisa. Termasuk saya 3 bulan meruqyah diri saya sendiri itu dengan ayat kursi. Banyak banget. Saya nggak usah bilang jumlahnya deh. Saya pengen sembuh banget. Ya, karena kadang-kadang saya ngelihat yang putih itu pakai baju
putih semua, terus rambutnya ke depan semua jalan gitu. Aduh. Kadang-kadang ada yang bertanduk, mukanya sombong sekali. Kadang-kadang ada yang besar, gede, keriting. Saya dijambak. Dulu waktu kecil begitu. Alhamdulillah sembuh. Salah satunya dengan membaca ayat kursi yang banyak. Silahkan, boleh dicoba. Tulis di HP-nya, saya mau baca ayat kursi yang banyak. Coba cek jimat-jimatnya punya nggak? Oh, saya nggak punya. Iya, bapaknya punya nggak? Bapaknya punya banyak ternyata. Ada seorang anak kesurupan terus. Saya diminta datang ke rumahnya, saya tanya ibunya, Bu, ibu punya jimat nggak? Enggak, Ustaz. Anaknya kesurupan terus, diruqyah berjam-jam, nggak kenapa-napa, nggak ada reaksi yang, nggak ada progres gitu ya. Saya curiga, saya ulang lagi, Bu, maaf Bu, ibu punya jimat nggak? Ibunya diem, balik ke kamar, keluar dengan 2 tas. Pas dibuka, semua cincin-cincin yang dikasih parfum, dimandiin segala rupa pada hari-hari tertentu. Dan setiap anaknya di dompetnya ada isim, wafak, yang tulisan Arab aneh-aneh itu. Setiap anaknya punya. Ya Allah Bu, kalau mau begini mah, ini kapan sembuhnya Bu kalau nggak dibuang? Ya coba lihat, anaknya yang kena, yang berulah bapaknya. Ya, caranya kumpulin jimatnya, dibakar sambil baca ayat-ayat ruqyah. Atau kalau bendanya berharga, layak dijual, direndam dulu dengan air ruqyah. Karena kadang-kadang ada yang ditaruh di cincin emas. Mungkin harganya mahal, pengen dijual, nggak apa-apa, tapi dinetralisir dulu. Jangan main dijual aja, kasihan yang beli nanti. Buah, menularin penyakit ke orang. Atau kalau bendanya tidak bermanfaat, buanglah langsung ke kali. Berikut contoh-contoh lain, jimat-jimat yang lain. Saya dapat di Jayapura. Ada laris, ada sugih, ada pengasihan tingkat tinggi, cuy. Pengasihan tingkat tinggi. Hati-hati yang punya pengasihan, ya, yang punya jimat semuanya deh, hati-hati. Pengasihan ini kadang-kadang saya punya kenalan yang pakai model-model seperti ini, yang suka bukan suaminya aja, nanti suami orang juga pada suka. Iya, dan akhirnya selingkuh dan berzina dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Buang semua. Ya udah nggak zaman syirik, sekarang zamannya tauhid. Udah nggak ngetren, buang semua, ya, nggak ada manfaatnya. Dan di akhirat nanti, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kalian berbuat syirik, niscaya lebur amal kalian. Bayangin, lebur. Jangan deh, mendingan deh. Apa sih manfaatnya? Ya, pakai begini-begini apa sih manfaatnya? Waktunya mati tetap mati. Harus kerja juga kan? Yang pakai jimat kerja nggak? Kerja kan? Kena macet nggak? Kena juga sama. Jadi buang aja udah. Nggak ada manfaatnya. Nggak macet, harus kerja. Menurut Rasulullah syirik. Menurut Rasulullah loh ya, jangan marah sama saya. Terus saya dikomplain lagi. Enggak, ini menurut Rasulullah syirik. Kalau kata Rasulullah syirik, jelas. Jangan pakai jimat. Ya, terserah. Ustadz-ustadz yang lain bilang boleh, terserah. Kita nggak ngikutin dia. Yang kita ikutin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa-apa yang aku tinggalkan buat kalian, ambil. Ajaran-ajaran Rasulullah, ambil. Di antaranya jangan pakai jimat. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang aku larang kata Rasulullah, tinggalkan. Rasulullah melarang jimat, kita tinggalin. Kok ada ustadz saya nyuruh? Boleh katanya. Ya biarin aja dia. Kalau emang bandel diingetin gak mau, udah serah. Karena ada pasien saya menanam babi di rumahnya. Menanam babi dipendem di rumah. Kalau kepala kebo udah sering denger kan? Kepala kebo, kepala kambing. Kemarin di Bogor menanam ayam cemani, ayam yang harganya jutaan, dipendem di dalam kamar. Itu udah biasa. Ini babi. Saya baru dengar. Ada ya nanam babi. Siapa yang ngasih tahu ini siapa, Bu? Ini kiai saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai belajar dari mana?
Ini jimat dari Tasikmalaya. Keris yang di depan itu hilang, dibuang, datang lagi. Dibuang, datang lagi. Akhirnya dibakar. Ya, mungkin besok hari Minggu mungkin ada tayangannya, mudah-mudahan. Kayaknya sih, kita lihat aja nanti ya. Hari Minggu di 5:30 pagi. Ayo bakar jimat. Mohon maaf ya kalau menyinggung, saya nggak pengen menyinggung, nggak. Cuman saya sayang sama antum semua. Saya nggak mau masuk kalian atau kita semua masuk neraka, itu nggak mau. Makanya mohon maaf kalau saya harus bilang jimat syirik ya, karena saya sayang. Terserah deh mau ustadz mau kiai yang bilang. Rasulullah bilang syirik, udah buang aja, bakar aja udah. Cari selamat. Udah begitu banyak pasien saya yang menyerahkan jimat, yang begitu diruqyah ngamuk-ngamuk karena jimatnya itu ada. Jimat itu seperti rumahnya jin. Ya. Ini malah ada orang koleksi jimat. Koleksi. Allahul musta'an. Kemudian selain buang jimat, buang ilmu sakti. Harus bertobat, jangan ada rasa bangga sedikit pun. Saya kebal. Wah, saya punya kawan dulunya dukun. Dia kebal. Dia kalau motong tangannya pakai pisau gini, nggak apa-apa. Masya Allah, begitu diruqyah muntah darah. Ya, alhamdulillah beliau meruqyah sendiri, lebih banyak meruqyah sendiri. Saya kalau nggak salah hanya meruqyah beliau 3 kali. Beliau meruqyah sendiri, sembuh dengan izin Allah, alhamdulillah. Dan sekarang jadi peruqyah. Tadinya dukun. Alhamdulillah banyak dukun yang tobat. Tobat nasuha, buang rasa bangganya. Kemudian bersihkan dulu, sering tahan napas di mana, sering menghimpun energi di mana. Kalau nanam benda, nanamnya di mana? Ada yang di tangan, ada yang di pusat, ada yang di dada. Niat buang sambil baca ayat-ayat ruqyah. Ya, itu tauhid. Ini beberapa tips untuk memurnikan tauhidnya, ibadahnya untuk Allah, ngikuti sunnah Nabi, buang jimat-jimatnya, buang mantra-mantranya, buang ilmu peletnya, buang ilmu kanuragannya, sukmannya, apapun itu, buang. Ya. Materi tips kedua, tips berikutnya itu tazkiyatun nufus, pensucian jiwa dari segala sampahnya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Itu Allah yang bilang. Jadi kalau kita punya masa lalu yang jelek, kita simpan terus, rugi, kata Allah. Ya. Bahkan yang Allah lihat dari kita bukan jilbab ibu-ibu, ya, bukan kokonya bapak-bapak, bukan. Yang Allah lihat apa? Hatinya dan amal. Rasulullah menyampaikan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah enggak melihat rupamu dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Yang pertama itu, yang kedua apa tadi? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada harinya nanti tidak bisa memberi manfaat harta kita, anak-anak kita, enggak bisa. Semua gadget Anda yang keren-keren itu, yang harganya mahal, yang dikasih screen protector, yang dikasih casing, hard case, soft case, ya, yang dielus-elus, dirapihin, yang diisi pulsa tiap bulan itu, ya, yang bangun subuh belum wudu udah cek status dulu, siapa tahu ada komen-komen yang positif. Ya, gadget Anda nggak Anda bawa. Tapi yang lebih kita perhatiin kadang-kadang gadget kita ya. Coba kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit, rata-rata orang berobat karena apa? Sakit kepala, sakit mata, flu, polip, tenggorokan, amandel, gigi, sariawan, telinga, THT, paru-parunya, bronkitis lah, asma lah, sesak napas, jantung koroner, apalagi tekanan darah tinggi, darah rendah, lambungnya, levernya, hepatitis A, B, C, ususnya, usus buntu, usus besar, lambungnya lecet, gastritis, apalagi kemaluannya, anusnya,
kakinya, tangannya, rambutnya, kulitnya, aliran darahnya, aliran getah beningnya, semua rata-rata berobatnya itu. Pernah nggak Anda mendengar ada orang berobat gini, dokter, saya sudah 20 tahun sombong nggak hilang-hilang dokter, tolong obatin saya. Pernah nggak? Bu dokter, saya udah 15 tahun nggak bisa move on, tolong ajari saya. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Ini bukti bahwa sedikit sekali orang yang ingat, yang fokus, yang khusyuk membenahi jiwanya, sedikit sekali. Sakit gigi sedikit ke dokter. Coba kalau sakit hati, marah lama, dia tahan marahnya bertahun-tahun. Ya, putus pacarnya 20 tahun yang lalu, sekarang anaknya sudah 5, masih kesel aja. Kalau nama si orang itu disebut, langsung merinding semua. Emang tuh orang sialan tuh. Ya, bayangin, orang lebih care terhadap fisiknya ternyata. Padahal yang Allah lihat hatinya. Yang memberi manfaat di hari akhir adalah illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat itu yang kita cari. Ya, bahkan banyak dosa-dosa besar itu, di antaranya sombong misalnya. Ya, orang yang sombongnya sedikit masuk neraka dulu, dibakar dulu. Sombong itu penyakit hati kan. Tapi nggak pernah kan ada orang sakit jantung dibakar di neraka dulu, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi sakit batin jauh lebih parah daripada sakit lahir. Cuman sedikit sekali orang yang mau mengobati hatinya, sedikit sekali. Salah satu tipsnya adalah sholat khusyuk. Dalam sholat ada baca Quran, ada istighfar, ada Rabbighfirli, minta ampun kan? Ada doa, Masya Allah. Jadi kalau orang sholatnya khusyuk, bayangin, dia minta ampun terus dalam sholatnya. Ya, kita lihat renungan tentang sholat. Ya, mati datangnya sewaktu-waktu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalmu, nggak bisa akan dimundurkan atau dimajukan sedikit pun. Ya. Namun kadang-kadang sholat kita justru yang kayak begini. Bagaimana hati kita mau bersih, mau menghamba pada Allah. Kalau sholatnya modelnya begini. Yang penting udah sholat katanya. Ya, kadang-kadang sholatnya malas sekali. Nauzubillah min dzalik. Sujudnya belum kelar sudah ruku. Terus sudah apa? Duduk di antara dua sujud. Dan ini terus berulang-ulang seumur hidup. Padahal sholat ibadah yang pertama kali dihisab. Jadi yang ini mungkin koreksi buat kita. Ya, ini materinya materi 2 hari sebenarnya. Saya harus singkat. Jadi kenapa kita banyak sekali kotoran di hati kita? Di antaranya karena kurang optimalnya sholat. Kita sholat nggak ngeh. Bacaan yang kita baca, kita nggak tahu artinya. Padahal kalau tahu aja, iya karena budu, iya karena stain. Wih, Masya Allah. Kalau tahu Alhamdulillahirabbil alamin artinya, tadaburnya. Kalau tahu Allahu Akbar maknanya, insya Allah nggak takut lagi sama setan. Karena Allahu Akbar, Allah lebih besar. Namun kita cuma bisa ngomongnya aja, masih baru sampai situ. Oke. Jadi salah satu tips untuk membersihkan jiwanya, karena kalau nggak dibersihkan, setan senang sekali di situ, di sini kita, di tubuh kita. Ya, kita langsung singkat materinya karena nggak banyak. Sebelumnya saya mau jelasin tentang was-was, bisikan gaib. Banyak orang ke tempat saya minta diruqyah, begitu saya cek nggak ada apa-apa. Ya, yang sering terjadi adalah orangnya kena was-was. Bisikan jelek menghantui pikirannya. Cara penanganan adalah ini. Nanti silakan, setiap ada was-was, setiap ada bisikan jelek, lawan dengan isti'adzah. A'udzubillahi
minasyaitonirrajim. Silakan. Apapun bisikannya. Ada orang yang was-wasnya gini. Dia takbir berulang-ulang. Allahu Akbar. Aduh, salah nih. Allahu Akbar. Aduh, kayaknya kurang khusyuk deh. Allah. Aduh, gagal lagi. Ini was-was. Ada yang wudu, bismillah. Bismillah. Dia merasa kentut lagi. Lawan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wudu langsung segera sampai selesai. Ya, ini silakan bisa dipraktekin. Yang sering kena bisikan jelek, lawan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian lakukan lawan dari bisikan jelek tersebut. Lakukan lawannya. Misalnya besok subuh, yang tadi pagi subuhnya atau subuh-subuh sebelumnya berat ke masjid. Ingat ya, kita kompakan ini besok. Yang cewek sih nggak usah, yang ahwat nggak. Yang laki-laki kita subuhnya di masjid. Ketika muazin, hayya 'alas shalah. Wah, udah azan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita dengar sebelumnya? 5 menit lagi baru azan. Lawan langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ke masjid. Kalau enggak susah ke masjidnya. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun, itu butuh perjuangan besar. Ya. Kita masuk untuk Anda yang suka rep-repan, untuk Anda yang suka ketindihan, untuk Anda yang suka ngigo. Setelah dikuatkan tauhidnya, dibersihkan tauhidnya, kemudian bersihkan jiwa dari segala sampahnya, silakan lakukan seperti ini. Ini dilakukan oleh Rasulullah sebelum tidurnya. Siapkan plastiknya, Mbak, Ibu, Bapak, Mas. Ya, baca, tiup dan usap ke telapak tangan, lalu baca, tiup ke telapak tangan dan diusap ke seluruh tubuh. Simple aja. Ini mulai bisa dipraktekin hari ini dan nanti malam kalau mau tidur. Ya. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Posisinya di sini, tangannya. Sungguh-sungguh kesannya simple, tapi ini dahsyat karena ini dari Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup ke telapak tangan. Baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup telapak tangan. Baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup telapak tangan. Diusap ke seluruh tubuhnya. Ya, sekiranya ada yang sendawa, muntahin ke plastik ya. Kita ulang ya. Ya, silakan bacanya volumenya pelan nggak apa-apa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diusap lagi seluruh tubuh dengan niat berlindung kepada Allah, ya, agar Allah melindunginya, membentenginya dari segala bentuk gangguan. Yang suka mimpi buruk, yang mimpi diperkosa jin, mimpi basah, rep-repan, ketindian, sering takut, sering merinding, merasa diintipin, merasa digerayangi tubuhnya. Lakukan ini terus setiap hari. Ya, kalau yang muntah, yang mual, muntahin ke plastik. Sekali lagi, namun baca sendiri. Mulai. Allahu akbar. Samadul hamdiyah. Birabbil falak min syarri ma khalaq min syarri nafasat syarri hasidin idza hasad. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ya, diusap ke seluruh tubuh. Jangan ditahan, seandainya mual, muntahin. Seandainya ludahin ke plastiknya. Batuk juga jangan ditahan, lepas saja. Sendawa jangan ditahan. Ya. Ada 3 langkah mudah: baca, tiup, dan usap. Rasulullah melakukan ini sebelum tidurnya. Artinya kalau mengamalkan ini sunnah. Ya. Materi berikutnya, kita ruqyah air. Ulama sepakat tidak ada yang berselisih mengenai ruqyah air. Semua sepakat boleh meniup untuk ruqyah. Tapi diusahakan jangan air panas, karena ada dalil sendiri kan yang nggak boleh niup air panas. Baca, tiup, lalu minum. Suratnya apa? Jadi ruqyah itu pengobatan dan perlindungan. Rasulullah bilang, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an berupa obat dan rahmat. Jadi bacakan Quran. Allah berikan ini ada obatnya dan rahmatnya. Allah ya, bukan karena kita yang baca, bukan. Karena kita mendekat kepada Allah, Allah ngasih rahmatnya. Kita mulai baca Al-Fatihah, tiup, ayat kursi, tiup, Al-Ikhlas tiup, Al-Falaq tiup, An-Nas tiup. Agak cepat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Dan bisa nanti di rumah ditambah doa yang lain. Bisa. Semua satu Quran silakan. Kita minum, bismillah, dan minum dengan tangan kanan. Ya. Untuk orang-orang, saya pernah punya pasien yang ke rumah saya kehilangan suaranya, hilang persis, nggak ada suaranya. Dikasih air ruqyah baru bisa ngomong lagi. Ada juga yang kesurupan, begitu dikasih air ruqyah dia merasa terbakar. Ya. Kemudian kalau Anda sering kedatangan jin dalam mimpi, ya, ada yang seperti itu. Diganggu jin ular, harimau, monster, mau dibunuh. Tunjuk dia sambil baca, "Ukhruj ya Allah." Ditegasin. Coba usir dengan kalimat, "Ukhruj ya Allah." Ya, yang pede, yang mantep ya. Coba lagi, Bu. Ya, artinya apa? Keluarlah wahai musuh Allah. Apalagi yang bisa melihat, usir. Yang mau digerayangi, usir. Jangan dibiarin. Jangan. Kemudian kita masuk materi untuk mengusir jin seandainya ada. Sama seperti yang pertama, baca, tiup, kemudian diusap-usap seluruh tubuh. Cuman saran saya usap-usapnya agak lama seperti ini. Agak lama ya. Kita pakai surat Al-Ikhlas. Oke, siap? Tangannya di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Sekarang akan diusap-usap, niatnya mengusir coba. Seluruh tubuhnya. Ya, maaf saya pegang satu jari. Diusap-usap di wajahnya, di dadanya, di perutnya. Seandainya dari tadi nggak enaknya di dada, gosok di dada. Di ulu hati, gosok di ulu hati. Nggak enaknya di perut, gosok perutnya. Belakang leher, belakang lehernya. Terus. Ya. Gosok-gosok terus. Ya. Ya, terus gosok-gosok di bagian tubuh yang tidak enak rasanya, diusap. Ya, yang muntah-muntahnya ke plastik. Terus. Terus muntahin ke plastik, Bu. Iya, terus. Lihat betapa efektifnya walaupun cuma dengan surat Al-Ikhlas. Jadi jangan ngeremehin Al-Ikhlas. Itu ucapannya Allah. Kita mulai dengan Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup ke telapak tangan. Diusap ke seluruh tubuh. Di bagian, terutama di bagian yang gak enak rasanya. Ya, siapin plastiknya. Beberapa orang muntah-muntah. Ya, terus jangan ditahan. Digosok, diusap di bagian tubuh yang rasanya nggak enak. Pusing berarti di kepala. Ya, Masya Allah itu muntahnya lumayan. Gosok terus. 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 Niatnya mengusir ya, lihat. Innamal a'malu binniyat. Niatin ngusir. Rasulullah pun berlindung dan berobat dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Allahul musta'an. Mungkin kapan-kapan kita bikin ruqyah agak panjangan ya, prakteknya aja. Silakan diminum dulu air ruqyahnya, Bu. Dilap muntahnya dengan tisu, silakan. Bismillah pakai tangan kanan ya, jangan pakai tangan kiri. Kita lakukan lagi, Bu, sekali lagi dengan surat An-Nas. Yakin pada Allah, doa sama Allah, ya Allah, usir semua gangguan yang mengganggu saya. Ya, kita baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas,
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup. Diusap lagi seluruh tubuh. Ya, ditenangin dulu. Disebut, dipanggil namanya, disuruh baca syahadat. Dipanggil namanya, suruh baca syahadat. Ya. Jangan ditahan ya. Masya Allah, tanpa terasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sudah selesai jamnya. Mungkin secara formal ditutup dulu, mungkin sambil saya bantu nanganin. Ya, barakallahu fikum. Sampai ketemu di acara sharing yang lain atau mungkin bakti sosial yang lain. Saya serahkan ke panitia. Baik, terima kasih untuk Ustadz atas sharing dan berbagi ilmu teori dan prakteknya. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita sudah mencapai ujung acara. Kita akhiri dengan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang di-sharingkan dengan Ustaz, bisa di setelah acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.